Beni memetik 7 buah jambu. Udin memetik 7 buah jambu. Lani juga memetik 7 buah jambu. Semua jambu yang telah dipetik dikumpulkan oleh Edo dan Siti. Jambu tersebut dimasukkan ke dalam keranjang. Berapa jumlah jambu yang ada di dalam keranjang? Nah, berarti di sini kita tahu untuk menghitung jumlahnya, kita bisa menggunakan penjumlahan berulang karena angkanya sama, yaitu 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, karena di sini kita belajar perkalian, kalau ada penjumlahan berulang yang angkanya sama, kita bisa ubah dalam perkalian. Nah, kita hitung dulu, 7-nya ada berapa adik-adik? Ya, ada 3. Berarti 3 dikali angka yang muncul itu. Angka yang muncul adalah angka 7, berarti 3 dikali 7. Untuk mengetahui hasilnya, kita tinggal jumlahkan ini nih. 7 ditambah 7, 14 ditambah 7, 21. Jadi jumlah jambu yang ada di dalam keranjang ada 21 buah. Penjumlahan berulang bisa diubah dalam bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada penjumlahan berulang. Ada 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Ini adalah penjumlahan berulang. Kita bisa membuatnya dalam bentuk perkalian. Yang pertama, kita hitung dulu angka 4-nya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikali angka yang muncul ini. Berarti 6 dikali 4. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan dulu ke 6 angka 4 ini ya. Berarti 4 ditambah 4. Iya, 4 ditambah 4, 8. Lalu 8 ditambah 4. 8 ditambah 4, 12. Lalu 12 ditambah 4. Ya, 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 24. Sekarang ada penjumlahan 6 ditambah 6 ditambah 6. Nah, bentuk perkaliannya bagaimana adik-adik? Ya, bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 6. Untuk mengetahui hasilnya, kita jumlahkan adik-adik. 6 ditambah 6. 12, lalu 12 ini ditambah 6, hasilnya 18, maka 3 dikali 6 itu hasilnya adalah 18. Contoh selanjutnya, nah di sini ada angka 1 banyak sekali adik-adik ya. Nah, bentuk perkaliannya berapa adik-adik? Kita hitung satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti perkaliannya 8 dikali 1. Nah, sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk perkalian 1 ini, karena angka berapapun kalau dikali 1 ya hasilnya angka itu sendiri. Tapi untuk meyakinkannya kita perlu hitung ya adik-adik ya. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 1, 3. 3 ditambah 1, 4. 4 ditambah 1, 5. 5 ditambah 1, 6. 6 ditambah 1, 7. 7 ditambah 1, 8. Jadi hasilnya adalah 8. Dayu mempunyai 2 buah kotak pensil. Masing-masing kotak berisi 9 pensil. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah, nah ini kita buat dalam bentuk perkalian. Maka bentuk perkaliannya karena ada 2 kotak pensil dan masing-masing kotaknya ada 9, berarti perkaliannya adalah 2 dikali 9. Lalu kita
ubah dalam penjumlahan berulang untuk mengetahui hasilnya. Kita tulis angka yang belakang ini, angka 9 ini sebanyak angka yang di depan. Berarti kita menulis angka 9-nya sebanyak 2 kali. Berarti 9 ditambah 9. Hasilnya 9 ditambah 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 18. Jumlah pensil Dayu seluruhnya adalah 18. Benny membeli permen beraneka rasa. Permen tersebut dimasukkan ke dalam 7 toples. Nah, setiap toplesnya berisi 7 permen. Jumlah permen yang dibeli Benny seluruhnya adalah, ini bukan 7 ditambah 7 adik-adik. Ingat ya konsep perkalian. Jadi di sini Benny punya 7 toples. Jadi masing-masing toples isinya 7. Nah, maka bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 7. Nah, untuk mencari jawabannya kita ubah dalam bentuk penjumlahan berulang. Angka yang belakang ditulis sebanyak angka yang depan. Kebetulan ini angkanya sama, ya sudah kita tulis angka 7 sebanyak 7 kali. Jadi bentuknya seperti ini ya. Angka 7-nya ada 7. Lalu kita cari hasilnya. 7 ditambah 7 14. 14 ditambah 7 21. 21 ditambah 7 28. 28 ditambah 7 35. 35 ditambah 7 42. 42 ditambah 7 49. Jadi hasilnya adalah 49. Benny, Udin, dan Edo diminta meniup balon pada acara ulang tahun Mei. Masing-masing mereka meniup 4 balon. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah, nah, Kak, di sini cuma ada satu angka, cuma ada 4 balon. Bukan seperti itu adik-adik. Di sini yang meniup balon ada berapa orang? Ada Benny, Udin, dan Edo. Berarti ada 3 orang. Dan masing-masing meniup 4 balon. Berarti Benny meniup 4 balon, Udin meniup 4 balon, Edo meniup 4 balon. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 4. 3 ini dari jumlah anak yang meniup balon. 4 ini adalah jumlah balon yang ditiup. Nah, untuk bentuk penjumlahan berulangnya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, hasilnya 4 ditambah 4 8. Lalu 8 ditambah 4 12. Jadi hasilnya adalah 12. Jumlah balon yang sudah ditiup adalah 12 buah. Nah, masih ada soal berikutnya adik-adik. Di atas meja diletakkan 3 tumpuk buku. Masing-masing tumpukan terdiri atas 8 buku. Nah, ada 3 tumpukan buku, setiap tumpuknya ada 8 buku. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah, nah, maka bentuk perkaliannya berapa kali berapa adik-adik? Ini bukan dijumlahkan 3 kali ditambah 8, tetapi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 8. Lalu kita ubah dalam penjumlahan berulang. 8 ditambah 8 ditambah 8. Karena angka 8-nya harus ada 3. Kita jumlahkan adik-adik. 8 ditambah 8. Ya, 8 tambah 8, 16. 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya adalah 24. Jumlah buku di atas meja seluruhnya adalah 24. Mudah bukan adik-adik? Nah, kalian harus belajar untuk menghafalkan perkalian ya. Perkalian bilangan dengan angka 2. Nah, kita akan belajar perkalian bilangan dengan angka 2. Perhatikan di sini ada kelompok jambu biji. Satu kelompoknya ada 3 jambu biji. Nah, di sini ada 2 kelompok
jambu biji yang isinya masing-masing ada 3. Maka kita bisa membuat perkaliannya dengan 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu bisa kita ubah dalam penjumlahan berulang untuk mencari hasilnya, yaitu 3 ditambah 3. Berapa 3 ditambah 3? Ya, 3 ditambah 3 itu 6. Maka hasil 2 dikali 3 adalah 6. Nah, ada lagi nih. Sekarang ada 2 kelompok jambu biji, masing-masing kelompoknya ada 4 jambu biji. Maka bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, bentuk perkaliannya 2 dikali 4. Lalu untuk mencari hasilnya berarti 4 ditambah 4. Berapa 4 ditambah 4? Kalian bisa hitung jambu biji jumlahnya ya. Jumlahnya berapa itu hasilnya? Iya, 4 ditambah 4 adalah 8. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8. Perkalian dengan angka 2 nih sama artinya menjumlah dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau perkalian ada angka 2, kita tinggal jumlahkan aja angka yang dikalikan 2 ini dengan angkanya sendiri. Jadi kalau yang dikalikan 2 adalah 4, ya berarti 4 ditambah 4. Kalau yang dikalikan 2 adalah 3, ya berarti 3 ditambah 3. Gampang kan adik-adik untuk perkalian 2? Kita lihat contoh berikutnya. Ada perkalian 2 dikali 2. Maka penjumlahan berulangnya adalah ya 2 ditambah 2. Berapa 2 ditambah 2? Ya, 2 ditambah 2 ada 4. Lalu ada contoh lagi nih, 2 kali 7. Penjumlahan berulangnya 7 ditambah 7. Maka 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. 2 dikali 4. Maka bentuk penjumlahannya ya 4 ditambah 4 sama dengan 8. 2 dikali 9. Nah, 2 dikali 9, bentuk penjumlahan berulangnya adalah 9 ditambah 9 sama dengan 18. 2 dikali 8, ya berarti bentuk penjumlahan berulangnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Nah, teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, ada yang unik nih dari perkalian, yaitu perkalian dengan angka 0 dan 1. Nah, kok unik Kak Citra? Tadi kalau kita uniknya di perkalian 2 ya, berarti menjumlahkan angka yang dikalikan 2 tadi dengan angka itu sendiri. Nah, kalau untuk perkalian dengan angka 0 dan 1 itu bagaimana Kak Citra? Nah, yuk kita lihat ya. Angka berapapun jika dikalikan 0, maka hasilnya 0 ya. Jadi hasilnya tetap 0. Nah, misalnya di sini 1 kali 0, ya jawabnya 0 ya. 0 kali 9, jawabnya 0 juga ya. 7 kali 0, nah jawabnya 0 ya. Lalu ada 20 kali 0, nah jawabnya juga 0. Nah, ini contoh lainnya. Angka berapapun jika dikalikan 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. 1 kali 8 ya 8. 1 kali 9, 9. 6 kali 1, 6. 20 kali 1, 20. 56 kali 1, 56. 100 kali 1 ya 100. Jadi kalau dikalikan dengan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Amati dan isilah tabel berikut. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Nah, di sini ada yang namanya tabel perkalian. Nah, tabel perkalian ini untuk kalian mengetahui hasil dari perkalian. Misal Kak Citra ingin mengetahui perkalian 2 dikali 3, maka Kak Citra cukup mencari yang berwarna biru, itu angka 2 dulu.
Ya, lalu kita tarik ke samping sampai ke angka yang birunya di bawah 3 nih. Oh, sampai di sini ternyata. Oh, hasilnya ini 6 begitu adik-adik. Nah, kita coba ya, kita kasih contoh dulu. Bilangan yang terhalang oleh bola. Nah, bilangan yang terhalang oleh bola ini harusnya hasil perkalian. Maka kita harus cari tahu dulu perkaliannya berapa. Caranya dari bola ini kita tarik garis ke samping dulu. Oh, ini angka 7. 7 dikali, sekarang kita tarik ke atas. Oh, perkalian berikutnya 1. Berarti bentuk perkaliannya adalah 7 dikali 1. Berapa 7 dikali 1? Ya, 7 dikali 1 itu jawabnya 7. Maka angka yang terhalang oleh bola ini seharusnya adalah angka 7. Lalu bilangan yang terhalang oleh pensil. Nah, yang pensil ini adalah angka berapa? Kita tarik nih garis lurus. Ya, 4 dikali 2. Berarti kita tulis nih 4 dikali 2. Kita hitung 4 dikali 2 sama dengan, iya, 4 dikali 2 sama dengan 8. Soal nomor 3. Bilangan yang terhalang oleh buku. Nah, buku ini nih, kita cari tahu dulu perkaliannya. 8 dikali 3. Nah, kita tulis 8 dikali 3. Untuk mencari hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sampai 8 kali ya. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 24. Maka hasil di sini nih yang terhalang oleh buku ini harusnya adalah bilangan 24. Contoh berikutnya masih dengan tabel yang sama. Nomor 4. Bilangan yang terhalang oleh topi adalah, nah, untuk mengetahuinya kita cari tahu dulu perkaliannya. Kita tarik ke samping ke arah biru, berarti 1 dikali 4. 1 dikali 4 sama dengan, iya, 1 kali 4 sama dengan 4. Karena angka berapapun jika dikalikan angka 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Soal nomor 5. Bilangan yang terhalang oleh jambu. Nah, jambu di sini nih adik-adik. Berapa nih yang terhalang oleh jambu? Kita cari tahu dulu perkaliannya. 10 dikali 4. Berarti kita tulis 10 dikali 4. 10 dikali 4 itu sangat mudah sekali. Angka nolnya kita kesampingkan dulu. Ada perkalian 1 dikali 4. 1 kali 4 tadi 4. Lalu kita beri tambahan 0 di belakangnya. Jadi jawabnya 40. Mudah kan adik-adik? Kalau kalian ingin tahu, coba kalian lihat video perkalian yang ada di channel Kak Citra ini. Soal nomor 6. Bilangan yang terhalang oleh gelas. Nah, ini ada gelas di sini. Adalah bilangan berapa? Maka kita cari tahu dulu perkaliannya. 0 dikali 6. Berarti 0 dikali 6 sama dengan 0. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, ini juga ada tabel perkalian seperti ini. Ini maksudnya bagaimana sih Kak Citra? Jadi yang di atas ini adalah hasil perkalian dari kotak yang sebelah ini dikali kotak yang sebelah sini. Jadi nanti 2 dikali titik-titik sama dengan 16. Terus caranya bagaimana Kak? Caranya kita lihat tabel perkalian. Nah, kita cari tahu dulu yang hasilnya 16 dari tabel ini. Kita cari tahu, kita lihat ya di sini mana yang hasilnya 16, kita lingkari. Oh, yang pertama hasilnya 16 adalah ini nih. Nah, kita lingkari. Ini dari perkalian 2 dikali berapa? Atasnya 8. 2 dikali 8 sama dengan 16.
Lalu mana lagi yang hasilnya 16? Kita cari tahu. Nah, ini hasilnya 16. Ini dari perkalian berapa? 4 dikali 4. Berarti di sini sudah ada 4, berarti dikali berapa di sini? 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu mana lagi? Mana lagi yang ada 16? Ini nih. Ya, kita lingkari nih. Berapa kali berapa ini? 8. Kita naik nih ke atas. Oh, dikali 2. Berarti di sini kita isi 8 dikali 2 sama dengan 16. Nah, sekarang yang ini gimana Kak Citra? Nggak ada lagi di tabel. 16 dikali berapa sama dengan 16? Masih ingatkah kalian tentang perkalian dengan angka 1? Angka berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 16 dikali 1. Mudah kan adik-adik? Yuk kita lihat contohnya lagi. Nah, di sini kita harus mengetahui, harus mencari yang hasil perkaliannya adalah 21. Kita lihat di sini. Mana ya yang 21? Oh, ini Kak Citra. Ya, 21 nih. Kita tarik ke garis ke sini nih. Oh, 3. Sudah ada 3 nih ternyata. Dikali kita tarik ke atas. Oh, 3 dikali 7 ternyata 21. Maka di sini kita tulis 7. Mana lagi ya yang 21 di tabel ini? Oh, ini Kak Citra. Ya, kita tarik nih. Oh, 7 dikali berapa? Kita naik ke atas. Dikali 3. Berarti 7 dikali 3 jawabnya 21. Apakah ada lagi adik-adik? Sudah tidak ada Kak Citra. Lalu bagaimana mengisinya? Eits, tenang. Ingat loh ya, perkalian dengan angka 1. Hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti kita bisa tulis seperti ini adik-adik. 1 dikali 21 atau sebaliknya 21 dikali 1. Begitu kalau sudah tidak ada di tabel, adik-adik bisa tulis seperti ini. Karena 1 kali 21 hasilnya 21. 21 dikali 1 juga hasilnya 21. Tabel berikutnya. Nah, hasil akhirnya harus berapa hasil perkaliannya? 32. Maka kita cari tahu nih, mana nih 32? Oh, di sini Kak Citra ada 32. Nah, ini berarti berapa dikali berapa? 4 dikali 8. Berarti di sini 4 dikali 8. Lalu kita cari lagi, mana yang hasilnya 32? Oh, ternyata di sini sudah ada 4 ya. Berarti kita kasih lihat di sini 1 kali 32. Lalu 32-nya di sini ada 8 kali 4. Di sini sudah ada 4, berarti di sini angka 8. Apakah ada lagi? Tidak ada Kak Citra. Berarti kita balik dari perkalian ini. 32 dikali 1. Hasilnya 32. Jadi 4 kali 8 32 hasilnya. 1 kali 32 sama dengan 32. 8 kali 4 sama dengan 32. 32 kali 1 sama dengan 32. Begitu adik-adik. Isilah titik-titik berikut dengan bilangan yang tepat. Nah, kita mau belajar perkalian lagi adik-adik. Masih ingat tentang tabel perkalian yang kita pelajari di pembelajaran 5 kemarin? Kalau sudah lupa nih adik-adik, nanti kalian play lagi di pembelajaran 5. Nah, di sini ada tabel perkalian ya. Nah, ada perkalian 3 dikali 5 sama dengan 15. 5 dikali 3 sama dengan 15. Itu dapat kita cari dari tabel perkalian ini. Caranya kita cari tahu dulu mana yang hasilnya 15. Contoh ya, yang pertama ini hasilnya 15. Dari perkalian berapa? Oh, kita tarik ke sini. Oh, 3 dikali ke atasnya berapa? 5. Berarti kita tulis 3 kali 5. Lalu mana lagi Kak Citra? Ini nih.
5, naiknya ke atas 3, berarti 5 dikali 3 sama dengan 15. Masih adakah yang lain? Sudah tidak ada, Kak. Kalau sudah tidak ada, kemarin perkaliannya bagaimana? Ingat, angka berapapun kalau dikalikan 1 sama dengan angka itu sendiri. Jadi kita kasih ini saja, 15 atau 1 kali 15 atau 15 kali 1, karena ini hasilnya pasti 15. Kita lihat contoh yang kedua nih. Nah, sekarang kita mencari tahu perkalian berapa kali berapa sama dengan hasilnya 24. Kita lihat di tabel ya. Mana dulu nih? Oh, ini ketemu nih 24 ya. Berarti kita lihat berapa kali berapa? 3. Ke atasnya? Oh, ke angka 8. Berarti 3 dikali 8 hasilnya 24. Lalu kita lihat lagi mana yang hasilnya 24. Nah, ini adik-adik. Nah, kita tarik ke sini nih. Oh, 4 dikali 6 hasilnya 24. Mana lagi adik-adik? Adakah? Oh, ini, Kak. Ya, berapa ini? 6 dikali, kita tarik ke atas. 6 dikali 4. Masih adakah 24? Ini adik-adik ya. Berarti berapa ini? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nanti kalau masih ada lagi bisa 1 kali 24 sama dengan 24, atau 24 kali 1 sama dengan 24 juga. Nah, masih ada soal nih. Hasil akhirnya harus 40. Nah, adik-adik yuk kita cari tahu 40. Mana yang 40 ya? Oh, ini dia. Berapa kali berapa? 5 dikali 8. Nah, 5 kali 8 itu 40. Ada lagi? Ini Kak Citra. Nah, di sini ada 40 juga. Berapa ini? 8 dikali 5. Selain itu apakah ada Kak Citra? Ada. Yaitu angka 4 dikali 10. Ingat ya, 4 kali 1 itu 4. Ditambah 0 belakangnya 1, berarti 40. Atau 10 dikali 4. Kebalikannya juga bisa adik-adik. Karena di sini Kak Citra tidak ada tabel perkalian 10. Begitu adik-adik, mudah ya. Nah, Kak Citra di sini punya soal cerita tentang perkalian. Benny diminta ibu untuk merapikan buku-buku yang tidak terpakai lagi. Buku-buku tersebut dimasukkan ke dalam 3 dus. Masing-masing dus berisi 8 buku. Berapa banyak buku yang dirapikan Benny? Nah, penyelesaiannya banyak dusnya ada 3. Lalu setiap dusnya berisi 8 buku. Maka banyak buku yang dirapikan Benny adalah, kita tulis 3 dikali 8. Untuk mengetahui hasilnya, kita cari dengan penjumlahan berulang. Sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Jadi angka yang belakang ini kita jumlahkan ya, kita tambahkan sebanyak 3 kali. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Lalu kita jumlahkan 8 tambah 8 sama dengan 16. Lalu 16 ditambah 8, 24. Jadi hasilnya nanti 24. Jadi banyak buku yang dirapikan Benny adalah 24 buku. Contoh berikutnya. Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Maka penyelesaiannya banyak kantong ada 8. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Maka banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, kita kalikan nih, 8 kali 10. Berarti kita cari dengan penjumlahan berulang. Kalau adik-adik belum bisa perkalian 10, kalian bisa lihat di channel YouTube Kak Citra ini ada perkalian
cara cepat perkalian 10 juga ya. Kalian lihat terlebih dahulu. Kalau kalian belum bisa, pakai penjumlahan berulang, yaitu 10 tambah 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 10. 10-nya ada 8 kali. Yuk kita jumlahkan. 10 tambah 10 20. Lalu 20 tambah 10 30. 30 tambah 10 40. 40 tambah 10 50. 50 tambah 10 60. 60 tambah 10 70. 70 tambah 10 80. Jadi hasilnya ada 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo ada 80 butir. Masih ada soalnya lagi. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Berapa banyak apel seluruhnya? Nah, penyelesaiannya, banyaknya keranjang ada 6. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Banyak apel seluruhnya berarti kita kalikan 6 dikali 4. Untuk mencarinya kita pakai penjumlahan berulang. Kita tulis angka 4-nya sebanyak 6 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Yuk kita jumlahkan yuk. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. 12 ditambah 4 16. 16 ditambah 4 20. 20 ditambah 4 24. Jadi hasilnya 6 dikali 4 sama dengan 24. Maka kalimat kesimpulannya atau kalimat jadinya adalah, jadi banyak apel seluruhnya adalah 24 buah. Begitu adik-adik. Mudah bukan penyelesaiannya?